Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Intan Kusumawardha dalam tugas mata kuliah Media Pembelajaran oleh Dr. Ahmad Ikhwanul Muttaqin MPDI. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka. Langsung saja ke materinya. Apa sih kurikulum K13 itu? Kurikulum 2013 yang disingkat K13 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 atau yang sering disebut sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan, bisa disingkat dengan KTSP, yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Kurikulum 2013 masuk dalam masa percobaannya pada tahun 2013 dengan menjadikan beberapa sekolah menjadi sekolah rintisan. Kurikulum 2013 ialah kurikulum yang terpadu sebagai suatu konsep, dapat dikatakan sebagai sebuah sistem atau pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa disiplin ilmu untuk memberikan pengalaman yang bermakna dan luas kepada peserta didik. Dalam sejarah, kurikulum di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan yang dilakukan pengembangan, revisi, dan penyempurnaan. Kurikulum 2013 telah berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan. Selanjutnya, kurikulum merupakan salah satu unsur yang memberikan kontribusi untuk mewujudkan proses berkembangnya kualitas potensi peserta didik tersebut. Untuk itu, kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik seperti beberapa karakteristik menurut Rusman, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Yang kedua, sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Yang ketiga, mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Yang keempat, memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kelima, kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Yang keenam, kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasian, yaitu organizing elements. Kompetensi dasar, di mana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. Kurikulum K13 memiliki standar kompetensi, yaitu yang pertama mengenai sikap, yaitu memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Yang kedua, pengetahuan, yaitu memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban. Yang terakhir yaitu keterampilan, memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sebagai pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri. Selanjutnya yaitu kurikulum merdeka. Apa sih kurikulum merdeka itu? Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler
yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Ada beberapa karakteristik utama dari kurikulum Merdeka yang mendukung pemulihan pembelajaran, antara lain: yang pertama, waktu lebih banyak untuk pengembangan kompetensi dan karakter melalui belajar kelompok seputar konteks nyata, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, capaian pembelajaran per fase dan jam pelajaran yang fleksibel mendorong pembelajaran yang menyenangkan dan relevan dengan kebutuhan pelajar dan kondisi satuan pendidikan. Yang ketiga, memberikan fleksibilitas bagi pendidik dan dukungan perangkat ajar serta materi pelatihan untuk mengembangkan kurikulum satuan pendidikan dan melaksanakan pembelajaran berkualitas. Kurikulum Merdeka mencakup 3 tipe kegiatan pembelajaran sebagai berikut, yaitu pembelajaran intrakurikuler yang dilakukan secara terdiferensiasi sehingga peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Hal ini juga memberikan keleluasaan bagi guru untuk memilih perangkat ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didiknya. Yang kedua, pembelajaran kokurikuler berupa proyek penguatan profil pelajar Pancasila, berprinsip pembelajaran interdisipliner yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum. Yang ketiga, pembelajaran ekstrakurikuler dilaksanakan sesuai dengan minat murid dan sumber daya satuan pendidik. Kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka tentunya memiliki beberapa perbedaan. Dapat dilihat dari tujuannya, yaitu tujuan dari kurikulum Merdeka adalah untuk memperkuat karakter dan moral siswa. Sementara tujuan dari K13 adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kemampuan siswa dalam berbagai bidang. Yang kedua, dalam hal pendekatan. Kurikulum Merdeka menggunakan pendekatan karakter dan keterampilan, sedangkan K13 menggunakan pendekatan kompetensi. Yang terakhir yaitu kurikulum Merdeka berfokus pada pengembangan karakter dan moral siswa, sedangkan K13 fokus pada kemampuan akademik siswa secara umum. Jadi bisa dilihat ya beberapa contoh, salah satu apa perbedaan kurikulum K13 dengan kurikulum Merdeka. Kesimpulan dari pemaparan tadi yaitu kurikulum merupakan bagian penting pendidikan di mana kualitas suatu negara ditekan oleh kualitas pendidikan. Dalam hal ini, pendidik adalah suatu media penting untuk mengatur dan mengembangkan potensi siswa di dalam sekolah untuk lebih aktif dan kreatif dalam menumbuhkan bakat dan minat peserta didik di dalam perkembangan kurikulum, sehingga peserta didik mampu menjadi warga negara yang produktif yang ikut berpartisipasi dalam perkembangan dan kemajuan negaranya, khususnya di dalam dunia pendidikan, karena generasi muda adalah aset bangsa yang tak ternilai. Namun di dalamnya juga butuh kerjasama dalam penerapan pola kurikulum yang juga tak lepas dari memanajemen pendidikan itu sendiri untuk memperoleh hasil yang optimal. Itulah tadi merupakan penjelasan sedikit tentang kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka. Diharapkan video tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada
kekeliruan dalam penyampaian atau kekurangan salah kata, saya selaku insan biasa meminta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.